UMKM ini harus dibangun sebagai penopang ekonomi yang sustainable. Artinya UMKM ini selain perannya untuk pemulihan ekonomi nasional, UMKM juga punya pertumbuhan yang berkelanjutan untuk ekonomi ke depan seperti apa. Karena hari ini menjadi penopang yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini adalah UMKM. Itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini di podcast Ruang Bicara. Teman-teman sekalian, hari ini Ruang Bicara kehadiran tamu yang mana kaum muda, generasi muda. Sangat luar biasa beliaunya, sudah ganteng, pintar, dan orangnya cukup luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Sudirman. Assalamualaikum Pak Jenderal. Salam. Iya. Teman-teman sekalian, Ruang Bicara, Jenderal Sudirman biasa kita panggil dengan Jenderal. Nah, nama lengkapnya Sudirman Hasyim. Nah, beliau hari ini diamanahkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam PBHMI. Sebelumnya, Pak Jenderal gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Nah, hari ini tentu topik pembahasan kita bicarakan secara santai saja. Oh iya pasti. Nah tentu karena ini mengingat ini podcast, ini podcast dan kita bicaranya santai. Tapi agak serius ini tuh. Agak serius kenapa? Karena ini menyangkut soal bagaimana sih peranan UMKM kita hari ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Yang mana kita sama-sama tahu peranan UMKM itu kan sangat penting nih tuh dalam hal menyokokkan perekonomian nasional Indonesia dalam kondisi krisis seperti halnya pandemi ini. Nah, Ketum Pak Dirut, Pak Jenderal melihat UMKM Indonesia di masa pandemi ini seperti apa? Baik, terima kasih sahabat saya, Mbak Im. Tentu kita melihat pandemi ini hampir 1 tahun lebih lah. Kita betul. Berada di dengan pandemi. Tentu peran UMKM itu sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu dilihat dari kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB selama pandemi itu hampir 60%. 60%. Ya, artinya dalam penyerapan kinerja juga ya kan hampir 99,76% sampai 97,22%. UMKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sejauh ini. Nah, tentu dalam hampir 99,22% ini hampir terlibat beberapa pengusaha, ya kan hampir di Indonesia ini hampir 62 juta pengusaha UMKM nasional. Wow, itu berarti itu setara dengan 98%. Nah, tentu ini sangat perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Yang saya baca kemarin juga bahwa Kementerian UMKM terutama Teteng Marsudin ya kalau nggak salah, Menteri UMKM kita sudah menggelontorkan dana sekitar 123,46 triliun untuk program untuk program pemulihan ekonomi nasional. Itu adalah bagi saya angka yang sangat fantastis untuk di kelas UMKM ya Pak. Artinya dengan angka 123,46 triliun ini pemerintah harus mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi terutama UMKM. Karena hampir 94% UMKM kita terdampak pandemi COVID-19. Tetapi dengan adanya dana besar ini dan segar ini, saya rasa dari dampak 94% ini UMKM harus bangkit dan harus tumbuh lebih besar lagi. Terutama harapan kita UMKM harus mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini. Nah, gitu Pak Baim. Saya rasa dampak dari pandemi ini memang para pekerja itu banyak di PHK, terutama ya bahasa sederhananya itu ada dirumahkan. Nah, itu bagian dari work for home. Ya, itu bagian dari tidak memberi lagi ruang untuk para pekerja karena dampak pandemi ini. Ya, pemerintah sebagai punya peran penting sebagai orang punya kebijakan, orang yang bisa mengatur dalam segi sistem, artinya anggaran besar dari negara. Saya rasa
berikan mereka adalah ruang untuk berusaha dengan dana-dana yang sudah digelontorkan oleh negara. Kalau memang belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, bagi saya itu begitu. Artinya modal-modal dari dana 123,46 triliun ini saya rasa ya dana besar bagi para pekerja yang kena PHK, bagi yang sudah dirumahkan. Kenapa tidak anggaran itu dikasih ke mereka untuk membuka usaha agar mereka tidak jadi pengangguran, agar bisa menghidupkan keluarganya, agar bisa mereka bangkit dan bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Begitu. Kalaupun PHK terjadi kemana-mana, artinya menjadi masalah dalam negara. Kenapa saya mengatakan negara? Karena tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Betul. Kalaupun negara tidak bisa memastikan sejahtera terhadap rakyatnya, berarti negara punya masalah. Nah, dengan anggaran begitu besar itu berarti negara sudah mempersiapkan bahwa untuk mensejahterakan rakyatnya itu harus, dan lapangan pekerjaan harus diciptakan. Kalau memang tidak bisa diciptakan oleh negara lapangan pekerjaan, kasih modal untuk mereka usaha. Betul. Itu bagi saya itu. Ini pikiran yang cerdas, luar biasa. Nah, karena banyak harapan sekali sebenarnya. Masyarakat ini mengharapkan pemerintah ikut andil, berperan penting. Bukan hanya memberikan anggaran, tapi juga ikut melindungi. Karena hari ini kan banyak pesaing-pesaing, mafia lah kita katakan. Mafia ini yang pada akhirnya menguras kepercayaan diri para pelaku-pelaku usaha UMKM kita untuk bisa eksis. Betul. Nah, dengan pemerintah sendiri misalkan memberikan ruang yang terlalu lebih terhadap misalkan pengusaha-pengusaha asing yang pada akhirnya mendominasi. Betul. Nah, saya rasa di tengah kita didominasi oleh Cina lah hari ini, kita tidak bisa mengatakan tidak. Memang didominasi oleh Cina, hampir 98% itu semua sektor kita dikuasai oleh Cina. Nah, tentu di tengah pandemi, di tengah kesusahan, di tengah PHK di mana-mana, saya rasa peran penting pemerintah adalah turun tangan dan data langsung biar tidak salah sasaran. Apakah masyarakat ini butuh pekerjaan, apa butuh modal untuk diusaha? Artinya itu harus jelas pendataan. Jika pemerintahnya sekedar launching program, uang ini untuk UMKM, uang ini untuk PHK, saya rasa tidak sesuai dengan data. Artinya hari ini banyak data yang masuk dalam pemerintahan tapi di lapangannya tidak sesuai target. Ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, terutama untuk solusi bagaimana PHK ini tidak menjadi masalah besar di tengah pandemi ini. Saya rasa langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana dari anggaran triliunan ini mereka harus memberikan langsung untuk modal usaha kalau memang tidak ada lapangan pekerjaan sementara ini. Kalau Pak Jenderal melihat Pak Sandi hari ini bagaimana untuk soal UMKM kita? Hari ini kan beliau tuh gerilya di mana-mana tuh di daerah-daerah. Ya saya rasa persoalan gerilyanya Pak Sandi hari ini ya kalau memang itu dampak positif bagi masyarakat nggak apa-apa, tetapi jangan sampai itu manuver yang di luar dari konteks untuk mensejahterakan rakyat. Manuver yang Pak Jenderal tegaskan di sini maksudnya manuver yang maksud saya adalah tidak ada kepentingan lain daripada kepentingan rakyat. Karena hari ini seluruh elemen, seluruh pemerintahan, terutama kementerian-kementerian itu punya program UMKM. Hampir semua. Semua kementerian itu punya program UMKM. Saya rasa Pak Sandi dengan agenda-agenda Menteri Pariwisatanya tentu diselipkan dengan UMKM dengan segala macam. Saya rasa harus memberikan kerja yang nyata bagi masyarakat itu. Bukan jangan sampai ada embel-embel kepentingan 2024 maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ini juga yang harus kita pertegaskan kepada para elit kita. Gitu. Artinya momentum penderitaan rakyat di tengah pandemi saya rasa harus kerja nyata dan kerja real untuk rakyat itu harus, bukan ada slogan lain dan kepentingan untuk 2024. Sebab ini tahun pandemi tuh, bukan tahun politik. Iya betul. Kalaupun ini disisipkan unsur-unsur politik di dalamnya, ini sudah tidak lagi murni yang dimaksud dengan perwakilan rakyat gitu loh. Bukan ya. Saya rasa ya itu yang harus dihilangkan. Kalaupun ada embel-embel politik, saya rasa hati nurani kita tidak terpanggil atas nama rakyat, atas bangsa dan negara, tapi atas kepentingan jabatan dan kekuasaan. Wow, luar biasa. Nah, kita agak sedikit lebih spesifik soal Pak Jenderal. Pak Jenderal terpilih ya sebagai seorang direktur eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Berat nggak sih
Pak Jenderal menjalankan tugas yang besar ini? Ya, saya sangat bersyukur dan alhamdulillah sudah dipercaya untuk menahkodai Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam, dan ini adalah sejarah pertama bagi kader Jakarta, terutama kita anak daerah di pelosok sana di Lima. Nah, saya rasa nggak berat-berat amat, karena persoalan kekuasaan itu jika kita mampu merebutnya berarti kita juga harus mampu menjalankannya. Betul. Itu bagi saya. Soalnya banyak sekali tuh yang berbondong-bondong merebut kekuasaan tapi berakhirnya tidak bisa menjalankan kekuasaannya juga. Artinya itu namanya dia tidak siap dalam memimpin. Kalau kita siap bertarung, siap bertempur, berarti kekuasaan kita menangkan, berarti siap juga untuk memimpin dan dipimpin juga oleh pasukan. Iya. Sudah siap memimpin dan juga harus siap dipimpin. Dipimpin juga. Artinya tidak boleh kita otoriter dan ego terhadap kekuasaan yang kita jalankan. Itu menurut saya. Baik, luar biasa. Wow. Nah, ini menarik sekali karena berbicara di himpunan ini, Pak Jenderal. Himpunan ini salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar, yang cukup besar, cukup tertua sejak tahun 1947 ya kalau tidak salah. Betul. Nah, ini organisasi yang cukup tua, yang matang. Tapi hari ini di era pasca reformasi hari ini HMI kelihatan kehilangan marwahnya. Nah, peranan ini sangat dibutuhkan kerja-kerja kepemimpinan, termasuk juga Pak Jenderal sebagai seorang direktur eksekutif ya. Nah, di bawah kader ini kan mengharapkan, ini cuma hanya pesan saja sih. Iya betul pesan Pak Jenderal untuk kader-kader di bawah ini seperti apa nih? Dalam berorganisasi, dalam kontestasi pemilihan, cabang, badko, dan bahkan juga direktur lembaga semi otonom. Ya, saya rasa di himpunan kita di era 90-an ke atas itu saya rasa sangat gigih, sangat banyak sejarah yang ditorehkan oleh pendahulu-pendahulu kita, terutama tokoh-tokoh besar dilahirkan. Di era sekarang saya rasa yang lebih masalah besar kita adalah tidak mampu melawan diri kita, terutama kita terlalu menghabiskan energi dan waktu untuk menyelesaikan masalah internal. Betul. Saya rasa organisasi hari ini kita sudah tertinggal jauh dengan keadaan globalisasi, terutama dalam media sosial, dalam era mensos ini kan semakin jauh. Digital teknologi ini saya rasa ya kita harus lebih dalam waktu sekarang harus menyelesaikan internet itu lebih cepat, karena bagi saya beberapa periode yang lalu maupun akhir-akhir ini kan kita terlalu menghabiskan waktu dan energi untuk menyelesaikan masalah internal. Saya rasa nahkoda teman-teman kader di cabang saya rasa tidak perlu terlalu membuat polemik terhadap masalah-masalah internal itu. Kita akan tertinggal jauh oleh organisasi-organisasi lain. Ya, terutama saya di Bakonas LEMI PBHMI, ketika pun ada masalah saya akan selesaikan secara kekeluargaan. Memang secara tensi politik LEMI tidak seperti cabang maupun PBHMI, tetapi harus belajar dari situ bahwa organisasi ini adalah kebersamaan. Kita menyatukan bagaimana langkah organisasi ke depan, gagasan kita seperti apa, dan apa yang perlu kita konsep untuk menjalankan roda organisasi ini tidak mati dan terus berjalan. Itu keinginan saya itu. Pak Ibrahim, itu kader-kader di bawah, terutama adik-adik kita, saya rasa belajar lebih baik, terutama tanya senior dan diskusi itu lebih bagus daripada kita melibatkan teman-teman melibatkan diri dalam hal-hal yang konflik. Karena memang terutama kita yang ada di kader Jakarta, jangan sampai kita tertinggal jauh dari kader-kader yang lain. Itu Bapak Ibu. Baik. Wow. Saya agak terselipit sedikit sih Pak Dirut di soal kemajuan teknologi. Bersinambungan juga dengan UMKM kita. Betul ya. Di tengah kondisi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Ya. Nah, ini juga dinilai menjadi satu tantangan tertentu. Ya, karena banyak pelaku UMKM kita kurang greget, kurang update, kurang go digital. Go digital, betul. Nah, ini kan juga satu kendala. Kendala, betul. Nah, pemerintah juga tidak lihai juga dalam melihat masalah ini akhir-akhir ini, belakangan ini. Nah, pada akhirnya kan banyak ketimpangan UMKM kita banyak mengeluh. Betul. Nah, pemerintah cuma hanya sosialisasi gini ke sana ke sini, tapi tidak memberikan kita fasilitas dan training-training tertentu. Dalam mempromosikan mengembangkan UMKM. Ya, saya rasa di Kementerian Koperasi juga itu
ada pelatihan juga masalah UMKM. Ya, beberapa instansi juga melakukan pelatihan Go Digital ya, terutama bisnis ya, mengenai usaha Go Digital itu semua hampir lembaga itu mengadakan. Tentu dengan kelemahan kita dalam berbisnis online itu memang banyak ya. Betul. Terutama apalagi rakyat kecil itu tidak paham masalah itu. Nah, ini ya yang harus dilakukan pemerintah adalah itu kumpulkan mereka data dan buatkan pelatihan itu tidak harus di tempat-tempat mewah, langsung di masyarakat gitu loh. Ajari mereka dan bentuk tim khusus untuk mengajari. Kenapa tidak banyak kok anak-anak muda hari ini yang sudah go nasional dalam menjual secara online itu, lihat manfaatkan mereka, tidak harus kita pakai negara semua gitu loh. Artinya untuk mengembangkan potensi digitalisasi terutama bisnis online ini tidak harus perang langsung kepada negara, tapi negara itu harus hadir untuk membentuk sistem yang bagus, terutama merangkul anak-anak muda yang berpotensi untuk membina masyarakat kecil ini agar mereka paham. Juga LEMI itu lagi insya Allah kalau LEMI sendiri dalam waktu dekat juga akan bekerja sama dengan satu instansi untuk membuat workshop pelatihan dan yang go bisnis digital nanti. Nah, tentu ini bagaimana kader-kader daerah juga kita bisa rangkul, kita bisa berbagi ilmu maupun bisnis itu seperti apa. Yang disasar masyarakat yang disasar itu masyarakat, terutama kader juga nggak semuanya paham go digital dalam arti punya bisnis kan mereka tembus ke nasional maupun secara go publik masih sulit. Makanya ini peran kita di LEMI juga untuk bisa membuka ruang seperti itu, Pak. Apalagi di daerah-daerah yang minim akses terutama internet itu. Ini sulit juga. Sulit ya. Makanya tidak bisa dipungkiri juga kita untuk di internal kader HMI juga banyak kurang ngerti. Kalau di LEMI sendiri itu hampir dari 50 cabang itu ada hampir 25% itu punya usaha. Nah, hari ini kan saya coba di LEMI PKB HMI untuk bisa membuat usaha di Jakarta, dan kita bekerja dengan berbagai instansi terutama yang bisa go publik dalam arti untuk digitalisasinya dari kementerian mana maupun lembaga mana kita coba biar produk ini tidak harus jual ke sana sini, tapi via online inilah yang perlu kita lakukan untuk bisa dipromosikan di berbagai lapisan. Wow, gitu Pak Ibrahim. Mudah-mudahan tercapai ya Pak Chandra. Ya, saya rasa kalau persoalan UMKM UMKM ini harus dibangun sebagai penopang ekonomi yang sustainable. Artinya UMKM ini selain perannya untuk pemulihan ekonomi nasional, UMKM juga punya pertumbuhan yang berkelanjutan untuk ekonomi ke depan seperti apa. Karena hari ini menjadi penopang yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini adalah UMKM. Itu. Dan itu diakui. Iya, harus diakui itu gitu. Dengan terutama ada anggaran besar yang sudah digelontorkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu Pak. Makanya sejarah UMKM ini tidak bisa kita lupakan. Lihat saja sejarah reformasi 98, mana krisis besar. Nah, tapi UMKM tetap menjadi garda terdepan. Silakan minum dulu Pak Jenderal. Menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan perekonomian bangsa di jurang krisis. Nah, kita belakangan berapa bulan kebelakang kan jadi warning resesi kan, resesi ekonomi kita. Tapi alhamdulillah para UMKM kita masih tetap eksis. Meskipun masih ada kekurangan dan kendala-kendala di dalam. Nah, diharapkan kan pemerintah kedepannya bisa memberi jalan alternatif solusi yang lain. Iya, betul ya. Ya, semoga saja Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi kan ekonomi. Di kuartal pertama kalau tidak salah, kuartal pertama 2020 ya, masuk 2021 3, berapa persen? Ya, di atas lah. Ya. Di kuartal 2 ekonominya justru malah turun drastis. Ini bisa jadi kolaps negara kita nih. Nah, olehnya pemerintah diharapkan itu. Belum lagi kita diperhadapkan dengan mafia-mafia nih. Mafia-mafia di daerah-daerah. Aduh, bahaya. Pesaingnya yang luar biasa. Nah, masyarakat kita ini tidak hanya dituntut untuk bisa dalam mengembangkan produk, tapi juga bisa dalam menghadapi mafia. Iya, betul ya. Ini luar biasa. Betul. Nah, kita kembali ke Pak Jenderal. Pak Jenderal ini aktivis Himpunan Mahasiswa Islam asal NTB. Cabang Jakarta. Ya. Asalnya NTB tapi cabang Jakarta. Wah, ini putra daerah merantau di Jakarta sejak tahun berapa Pak Jenderal? 2013. 2013.
Ini luar biasa. Maksudnya di tengah kondisi Jakarta yang hiruk pikuk luar biasanya ini, tapi Pak Jenderal mampu. Nah, ini bagi adik-adik, teman-teman generasi muda di luar sana, belajarlah dari Pak Jenderal Sudirman. Nah, beliau ini punya karakteristik, kecerdasan dan kemampuan yang mumpuni sehingga diamanahkan. Ya orang nggak mungkin juga dong mengamanahkan satu amanah kepemimpinan kepada orang yang tidak pandai, tidak cerdas, tidak bisa mengakomodir juga. Betul ya. Terhimpun berapa cabang maksudnya yang sudah direkrut oleh Pak Dirut? Sejauh ini LEMI itu hampir lebih kurang 50 cabang di Indonesia. Wow. Iya kan. Paling Batkom paling banyak LEMI itu Sumatera Barat. Ya, Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, Batko Jabodetabek Banten sama Batko Nusra. Palembang juga ada, Jambi juga ada. Sejauh ini kita masih akan insya Allah selesai pelantikan juga saya akan menambah dari 50 itu menjadi 100. Oh iya, pelantikan kapan Pak Jenderal? Rencana pelantikan itu tanggal 19 Oktober 2021 di Sofyan Tebet. Ya, oh berarti berapa hari lagi nih? Oktober kan? Iya, hari Selasa depan. Oh, hari Selasa depan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita offline apa online Pak Jenderal? Offline, insya Allah offline. Kita sekaligus dialog nasional masalah ekonomi nanti. Oh. Wow. Insya Allah. Dan siapa aja yang akan diundang Pak Jenderal? Insya Allah nanti ada Kading, ada Sekjen Bulog, ada ekonom Bang Bima Yudhistira, insya Allah beliau juga mudah-mudahan bisa hadir, udah konfirmasi. Dan ada beberapa ekonom lain yang kita undang. Cuman kalau untuk pelantikan ini karena memang kita nggak terlalu banyak waktu juga. Dan tidak bisa berkerumun banyak juga sih. Berkerumun banyak. Ada keterbatasan dan dari Satgas Covid, insya Allah pelantikan itu yang jelas kita mensahkan kepengurusan ini di bawah sumpah dan biar kita menjalankan amanah ini kemudian dilanjutkan dengan dialog dan rapat program kerja. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan sukses lah Pak Jenderal pelantikannya. Amin. Saya pikir demikian Pak Jenderal. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di ruang bicara, berbagi sharing. Nah, lebih poin-poin pentingnya sebenarnya banyak sekali yang tadi Pak Jenderal sampaikan. Bahwa sebagai seorang generasi muda juga jangan mandek juga, maksudnya tidak mau ikut proses, ya kan? Juga sebagai pelaku usaha UMKM kita juga jangan mendiam diri. Maksudnya kita harus juga belajar dari situasinya. Nah, baik. Terima kasih Pak Jenderal sekali lagi. Semoga Pak Jenderal aktivitasnya lancar selalu. Amin. Pelantikan juga nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Program-program yang akan dieksekusi oleh Pak Jenderal juga insya Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Nah, dari ruang bicara mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran penting dari pembahasan Jenderal Sudirman tadi. Mudah-mudahan dapat memberi banyak mudaratnya, terutama bagi masyarakat dan generasi muda kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.